Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Oke kawan-kawan semua ya, tetap secangkir kopi dong harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini bro ya. Oke, di malam hari ini kalau kita lihat bersama-sama ya, Bitcoin sedikit retrace bro ya. Tepatnya kali ini berada di area 110.000 US dollar. Jadi ini sesuai apa yang kita bahas di tadi siang ya bro ya, yang dimana salah satu video short kita ya membahas tentang pergerakan mungkin nih ya kan Bitcoin akan turun dulu koreksi. Ada dua area bro ya. Area pertama di area 110 ribuan, area kedua di area 109 ribuan gitu ya. Dan ternyata di area 100 ribuan, 110 ribuan ya, itu udah tertrigger bro ya, dan semoga saja Bitcoin malam hari ini nanti bisa perform jauh lebih baik lagi. Oke ya. Atau kalian ingin melihat salah satu video shortnya, silahkan kalian cek video terbaru untuk video shortnya ya. Oke. Kali ini bro, kalau kita lihat bersama-sama kan malam hari ini Bitcoin itu mengalami kenaikan 4,21%. Untuk Ethereum 5,40%. Jadi kalau kita lihat bersama-sama bro ya, mayoritas sih malam hari ini dari sektornya altcoin itu kan mantap jiwa ya. Akan tetapi bro, dengan kinerja yang seperti ini buat teman-teman semua nih ya yang masih pegang Pi Network ya. Jadi ada 4 hal yang wajib kalian ketahui. Makanya di setiap video saya menekankan bro ya, untuk taking profit ketika kalian memang udah mulai profit. Dan di sini bro, wajar ya, ada good news, ada bad news gitu ya. Jadi kalau ada good news ya kita bahas good news, ada bad news ya kita akan bahas tentang bad newsnya. Nah kali ini ada sedikit bad news nih bro ya untuk Pi Network. Jadi buat teman-teman semua yang hold Pi, kalian wajib tahu. Oke, kita langsung gas aja menuju ke informasinya. Nah, jadi di sini bro ada diperkirakan gitu kan, ada 4 alasan yang dimana 4 alasan ini bisa membawa persentase harga daripada Pi Network itu mengalami downtrend kembali gitu kan. Nah, jadi ya wajar aja bro ya, setiap altcoin ya, setiap koin itu pasti ada pro dan kontranya. Jadi ya kita biar balance, ada good news ada bad news, kita bahas semua. Oke. Jadi penurunan harga daripada Pi Network ya kan baru-baru ini telah kehilangan momentum, tetapi faktor teknis dan fundamental menunjukkan kemungkinan akan terjadi penembusan bearish yang berpotensi mencapai titik terendah pada bulan April. Nah, bulan April kemarin ya bro ya. Secara teknis koin tersebut membentuk pola penat bearish. Secara fundamental ada kekhawatiran bahwa itu adalah gold chain dan sentralisasinya, berarti bahwa bursa teratas mungkin tidak akan mencantumkannya dalam waktu dekat. Nah, perlu kita garis bawahi, tidak akan mencantumkannya dalam waktu dekat. Berarti untuk mungkin jangka menengah atau jangka panjangnya tidak menutup kemungkinan dong ya. Bursa terpusat tingkat atas seperti Binance, Coinbase ya, itu bisa mencantumkan Pi Network juga gitu ya. Jadi ya ada pro ada kontra juga. Oke. Jadi analis teknis harga jaringan Pi bentuk banji bearish. Jadi grafik 8 jam menunjukkan bahwa harga Pi Network telah merosot sejak 12 Mei saat melonjak ke area 1,6 dolaran. Nah, menjadi berita ekosistem, Pi Coin kini telah jatuh di bawah rata-rata pergerakan 50 periode. Oke, yang terpenting konsolidasi yang sedang berlangsung merupakan bagian dari pembentukan atau pembuatan pola panji bearish bro ya. Ini adalah salah satu hal ya bro ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, dari apa yang terjadi bro pergerakannya, nah kemungkinan itu targetnya itu di area 3993 ya. Kalau dia mau koreksi berarti dia ngambil swing low yang ada di sebelah kirinya itu bro ya. Akan tetapi kemungkinan besar di area tersebut sangat-sangat sulit untuk disentuh. Kemungkinan sih di kepala 5,5 0,55 ini bro ya, dia bakal tertahan ya, bakal tertahan dan bisa memantulkan price harganya. Tergantung nanti perform daripada sektor kripto. Kalau semakin membagus, tidak menutup kemungkinan ya Pi Coin ini juga bisa kembali bullish gitu kan.
Nah, pencatatan Pi di exchange tidak mungkin terjadi tanpa perubahan besar. Nah, jadi Picoin ketika ingin masuk ke dalam salah satu platform Tier 1 gitu kan, Bro ya. Di sini diharapkan akan ada perubahan. Nah, perubahan apa? Kita bahas. Jadi, harga Pi Network juga dapat terus turun karena pencatatan yang sangat dinantikan oleh bursa teratas seperti Binance dan Adbit ya. Adbit ini masuk dalam kategori 10 besar, Bro ya. Tidak mungkin terjadi kecuali pengembang menerapkan perubahan. Pandangan ini didasarkan pada fakta bahwa Pi Network adalah mata uang kripto yang sangat tersentralisasi. Seperti sementara Pi Foundation yang tidak dikenal memiliki begitu banyak kekuasaan seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Yayasan tersebut memegang sedikitnya 72,7 miliar token, ya sekitar 80%-an lah ya bro ya. Nah ini valid, ini data real juga, kalian bisa cek sendiri ya bro ya. Jadi Pi Foundation 1, 2, 3, 4, 5 ya, 4, 11, 12 ini ya. Kalian bisa lihat sendiri bro, yang menduduki peringkat kedua ini wah lumayan banyak. Ini kalau digabungin ya totalnya gede bro gitu ya. Kalau Pi Foundation ini antara 1, 2, 3, 4, 11, 12 dan 14 bro. Kalau kalian gabungin totalnya sekitar 80%-an. Nah, hal inilah yang menyebabkan komunitas agak ngeri-ngeri sedap juga gitu kan. Membuka token jaringan Pi. Nah, kalau kita berbicara tentang pembukaan jaringan Picoin ya, Picoin yang setiap hari ada unlock, ya memang setiap hari Picoin itu ada unlock, yang dimana ini menyebabkan kesulitan daripada Picoin itu untuk bangkit ya. Bukan berarti dia nggak bisa bangkit, bisa, tapi sulit bro. Kenapa? Karena gini, market cap daripada Picoin itu stagnan. Ya, kita berbicara fakta. Market cap daripada Picoin itu stagnan, dan di sini malah setiap hari ada unlock token. Ya otomatis harganya itu ya akan semakin terkikis gitu ya bro ya. Kecuali di sini ada perubahan yang besar. Mungkin sistem atau mekanisme unlocknya itu dibuka setahun sekali atau 2 tahun sekali gitu kan. Nah ini akan membantu persentase kenaikan daripada Picoin. Ya semoga saja dari pihak core teamnya ya kan mau menerapkan seperti itu. Mungkin tokennya di unlock nih sampai 2 tahun atau 5 tahun baru di unlock kayak gitu loh ya bro. Kayak token-token lainnya lah ya. Jadi ada batasan locknya dan unlocknya gitu. Oke ya. Nah, jadi di sini Pi adalah rantai hantu. Apa ini? Dedemit gitu kan maksudnya. Jadi Ghost Chain adalah jaringan blockchain yang tidak memiliki pengembang yang membangun aplikasi. Sementara Mainnet Pi diluncurkan dengan 100 aplikasi, sebagian besar belum menjadi populer. Selain itu masih terlalu dini untuk memprediksikan apakah proyek yang akan didanai oleh Pi Foundation ini senilai dengan 100 juta US dollar akan berhasil. Oleh karena itu tanpa aplikasi di jaringan kemungkinan besar token Pi Network tidak akan memiliki kegunaan apapun. Makanya kemarin pada tanggal 14 komunitas Picoin itu ya cukup agak kecewa dengan statement 100 juta untuk dana venture-nya ya. Nah, yang diharapkan oleh Picoin atau komunitasnya adalah peluncuran 100 dApps ya. Karena di situ kita akan tahu lah ya fungsi atau use case daripada Picoin sendiri. Ya semoga saja dalam waktu dekat bro ya, sesuai dengan yang diucapkan oleh core timnya gitu kan, bahwasanya memang ada gitu kan 100 dApps yang siap diluncurkan, semoga saja dalam waktu dekat. Oke, jadi 4 hal ini yang bisa membawa persentase harga daripada Pi Network itu mengalami penurunan. Makanya saat Pi udah mulai recover ya kan, kalian udah mulai udah mulai profit, saya sarankan untuk taking profit ya paling enggak 20-30% bro. Yang penting jangan 100%. Kenapa jangan 100%? Takutnya gini, saat dia naik kita udah profit nih, kita taking profit nih ya kan 100%, nggak taunya dia masih kuat naik gitu bro. Makanya di sini saya menekankan untuk taking profit 20% sampai 30% dulu gitu ya. Oke, mungkin ini dulu bro sedikit informasi tentang Picoin, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat dan salam cuan.